Jadi kami silahkan. Terima kasih Bu Nina. Sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda ila qiyamah. Wallahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna asqal hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Qur'an yang terhimpun di alat ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita selalu mendapat nikmat Subhanahu wa taala, yaitu nikmat iman, Islam, alhamdulillah kita pagi berkumpul Sani diberikan kesempatan kita membahas ini surah daripada dengan memberikan mentadaburinya, memberikannya secara gramatikal dan uraian Al-Quran surah Al-A'raf ayat 100. Dan didampingi. Nanti ini itu sudah kita gramatika diskusi dengan Pak Hadrin dan kita lanjutkan dengan pembacaan tadabbur dari ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wa'adna Musa salasina lailatan wa atmamnaha bi asrim fatamma miqatu rabbih arba'i lailah. Wa qala Musa li akhihi Haruna lukni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin. Barakallahu azim. Wa wa'adna Musa salasina lailah. Kami telah menjanjikan kepada Musa untuk memberikan Taurat untuk bermunajat selama 30 hari. Salasina lailata 30 malam. Kemudian wa atamamnaha, kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Fatammat miqatu rabbihi arba'ina lailah. Maka lengkaplah waktu yang telah ditentukan Tuhannya selama 40 malam. Kemudian Musa berkata, wa qala Musa di akhihi Harun. Musa berkata kepada saudaranya Harun, yaitu ukhlubni fi qaumi wa aslih. Gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, perbaikilah dirimu dan kaum. Wala tattabi' sabilul mufsidin. Janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Kemudian ayat itu menjelaskan kepada kita
Allah menyelamatkan Bani Israel dengan ayat Toha 40. Ayat 40, ya Bani Israel qad anjainakum min aduwikum wa wa'adnakum janibat turil aimana wa nazzalna alaikum manna wassalwa. Inilah janji yang diberikan kepada kaum Musa, yaitu kepada kaum Ibrahim, Bani Israel, wahai Bani Israel, sungguh kami telah menyelamatkanmu dari musuhmu. Kamu mengadakan perjanjian denganmu untuk bermunajat di sebelah Gunung Tur atau Gunung Sinai dan menurunkan kepada kamu manna dan salwa. Inilah janji diberatkan. Tadi Musa dapat janji untuk bermunajat selama 40 hari, dan maka Bani Israel juga diperintahkan untuk bermunajat, dan dia di sebelah Gunung Tur dan dia menurunkan manna dan salwa. Nabi Musa bermunajat selama 40 hari dengan sempurna, maka Nabi Muhammad untuk umat Nabi Muhammad dianjurkan bermunajat setiap malam, yakni sholat malam yang dijelaskan dalam surah As-Sajdah ayat 16. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tatajafa junubuhum andil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Itu lambung tubuh mereka jauh dari tempat tidurnya. Artinya mereka tidak baring di tempat tidurnya. Untuk apa? Untuk bermunajat, yaitu sholat malam. Seraya berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut akan siksanya, dengan penuh harap, itu harap akan rahmatnya. Dan mereka mengimpakkan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka mengimpakkan sebahagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Dan waktu yang paling, Syahadah ayat 16, waktu yang paling baik dijelaskan dalam surah Az-Zuriyat ayat 18. Allah berfirman, wabil ashari hum yastaghfiru. Maka akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Az-Zuriyat ayat 18. Dan ada di maknanya bahwa menjelang sahur, ashar ke akhir malam sahur. Kemudian firman-Nya yang mengatakan fatammat miqatu rabbih arba'ina lailatan. Jadi lengkaplah waktu yang telah ditentukan selama 40. Ayat ini menjelaskan tentang penyempurnaan dari ibadah-ibadah itu, dan apapun telah disempurnakan Allah. Contoh dalam penyempurnaan itu Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 154. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa ataina Musal kitaba tamaman alal ladzi ahsana wa tafsilan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan la'allahum biliqa'i rabbihim yu'minun. Kemudian kami telah menganugerahkan kepada Musa, itu kitab Taurat, untuk menyempurnakan nikmat kami. Artinya penyempurnaan penurunan Al-Quran, Taurat adalah penyempurnaan kalimat kami atau nikmat kami kepada orang yang berbuat kebaikan. Ayat kitab itu menjelaskan secara rinci segala sesuatu serta memberi petunjuk dan rahmat agar mereka beriman kepada hari pertemuan dengan Tuhannya. Itu pada hari kiamat nanti kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyempurnakan nikmatnya juga dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 13 ayat 3, dan menyempurnakan agamanya di surah ayat 3 al-ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu dan aku telah cukupkan nikmatku bagimu dan aku telah ridho Islam sebagai agama. Nah, berbagai contoh diberikan kepada ayat adalah tentang ayat ini. Maka untuk menyempurnakan ibadah itu diantaranya surah Al-Baqarah ayat 196 al-ayah itu tentang haji. Fatammat
Paman tamatta bil umrati ilal haji pamastaisara minal haji paman lam yajid fasyamu salasati ayyam bil haji wa sab'ati idza rajatum tilka asaratum kalmilan zalika liman lakum zalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Apabila kamu dalam keadaan aman, siapa yang mengerjakan umrah sebelum haji atau haji tamattu, dia wajib menyembelih hadyu atau hewan terbihan yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkan, maka dia wajib berpuasa selama 3 hari. Ya, pada 3 hari pada masa haji, 7 hari setelah kamu kembali dari itu 10 hari dengan sempurna. Jadi selalu ada penyempurnaan dalam kegiatan. Ketentuan ini berlaku bagi keluarga yang tidak menetap di sekitar Masjid Haram. Bertakwalah kepada Allah, ketahuilah Allah Maha keras hukumannya. Al-Baqarah al-ayat 196. Pada musim haji pelaksanaan ditentukan pada bulan-bulan tertentu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 89, Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Katakanlah itu adalah petunjuk bagi waktu musim haji atau ibadah haji. Jadi ada waktu yang ditentukan. Jadi ada orang yang mau menukar kapan pelaksanaan haji kapanpun. Yang kapanpun mau pergi ke tanah haram itu adalah untuk umroh. Dan haji ditentukan waktunya, yaitu mulai musim haji harus pada bulan haji. Dan tanggalnya itu dimulai di tanggal 8 sampai akhir hari tasyrik itu. Itu yang ditentukan. Jangan di luar itu. Kalau di luar itu adalah mengada-ada. Kemudian Allah berfirman ayat lanjutnya, wala tattabi' sabilal mufsidin. Janganlah kamu mengikuti jalan orang yang berbuat kerusakan. Nah, jadi ketika Musa kembali dari munajat, dia menemui kaumnya, dia dapati kaumnya berbuat kerusakan, mengibatkan Musa sedih dan marah. Dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 50, Allah berfirman, walamma raja'a Musa ila qaumihi radbana asifan qala bi'sama khalaqtumuni min ba'di atajiltum amra rabbakum wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'sihi yurruhu ilai qala ibnu umma inna qauma stad'akuni wa kadu yaqtuluni wala tusmit biya al-a'da wala taj'alni ma'al qaumiz zalimin. Jadi itulah kejadian apa setelah Musa kembali menemui kaumnya. Apa di situ jadi walamma raja'a Musa ila qaumihi radbana asifan qala. Ketika Musa kembali kepada kaumnya dengan marah lagi sedih, dia berkata kepada saudaranya, apa katanya? Bi'sama khalaqtumuni mim ba'di. Alangkah buruknya perbuatan kamu yang kerjakan setelah kepergianku. Kemudian apa tambahan katanya itu? Ajiltum amra rabbikum. Apakah kamu hendak menului janji Tuhanmu? Kemudian Musa melakukan sesuatu wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilai. Lalu dia membuang lembaran-lembaran itu apa lauh itu lembaran-lembaran Taurat itu dengan memegang kepala menjambaknya saudaranya Harun sambil menariknya ke arahnya, menarik ke dirinya. Maka Harun menjawab, qala abnu umma innal qauma stad'akuni wa kadu yatulunani. Maka berkata, ini kalimat yang bahasa yang cukup halus. Wahai anak ibuku, kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir saja mereka membunuhku. Fala tusmit bilyal a'da. Karena itu jangan engkau menjadikan musuh-musuhku menyorakiku.
kena melihat perlakuan kasarmu terhadapku. Wala taj'alni ma'al qaumi zalimin. Janganlah engkau menjadikan aku dalam pandanganmu bersama orang yang zalim. Al-A'raf ayat 150. Kemudian perkataan Harun di ayat yang lain, qala ya bnu umma la ta'uz bilih yati wala bi ra'si inni hasitu an taqula farraqta baina bani Israila walam tarqub wa qauli. Maka di situ Harun menjawab, wahai putra ibuku, janganlah engkau tarik janggutku, jangan pula kau jambak rambut kepalaku. Sesungguhnya ini acitu antakula farraqta baina bani Israel. Sesungguhnya aku khawatir engkau akan berkata kepadaku, engkau telah memecah belah Bani Israel dan tidak memelihara amanatku. Walam tarqub wa qauli, itu yang dikatakan itu. Tapi kalimat yang dipakai di situ, dia bukan mengatakan saudara, tapi pakai wahai putra ibuku. Itulah bahasa halus yang dipakai Al-Quran kepada kita. Oleh karena itu, kita haruslah menggunakan bahasa yang halus terhadap saudara kita, terhadap sesama kita. Itulah yang diajarkan kepada kita. Janganlah selalu membuat menyakiti mereka. Demikian, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat kita bersama. Mohon dimaafkan. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi